Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi man walah ma ba'd. Bapak Ibu ikhwati iman sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dapat berjumpa ya, dapat bermuajahah, kita berjumpa lewat Zoom ya, kita berjumpa masing-masing di rumah tapi kita dapat berjumpa alhamdulillah dengan teknologi ini. Kita sebelumnya tentu menjadikan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah telah memberikan kita nikmat yang tidak terhingga, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, dan kita diberinya nikmat kekuatan lahir dan batin untuk dapat melaksanakan ibadah di dalam bulan Ramadan ini. Dan kita bermohon kepada Allah semoga di sisa hari yang di bulan Ramadan ini kita seluruhnya dapat melaksanakan ibadah dengan baik dan dapat beramal soleh dengan baik, ya, sehingga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan Allah mengabulkan doa-doa kita dalam bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Ini suara saya jelas ya? Jelas, jelas. Ya, alhamdulillah. Jadi pada saya diberi amanah mengenai komitmen bisnis secara syar'i ya. Ini merupakan silaturahim yang pertama nih alhamdulillah ya, dengan wasilah Pak Cacan ya, saya diundang, diberi kehormatan ya, meskipun saya orang awam. Apa yang saya ketahui adalah ya mungkin hanya sekedar saya lebih tahu lebih dulu dibanding Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan hari ini mungkin saya ingin berbagi ya pada pagi hari ini. Ya, kalau kita bicara komitmen bisnis secara syar'i, maka komitmen tentunya yang pertama adalah komitmen kita di dalam kita hidup di dalam beragama. Ya, kita hidup dalam beragama ini kan Nabi SAW sudah mewasiatkan kepada kita, taraktu fikum amroin intamasaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama-lamanya selama kalian berpegang pada kedua-duanya. Ya, kitabullah wa sunnati, kitab Allah dan sunnahku. Ya, tentunya pesan Nabi SAW ini bukan hanya dalam hal akidah, bukan hanya dalam hal ibadah yang vertikal saja, ibadah madhuh, tapi juga pesan untuk seluruh aspek kehidupan kita. Ya, bahwasanya seluruh aspek kehidupan kita ya kita berpulang kepada apa yang diwariskan oleh Rasulullah SAW, yaitu kitabullah dan sunnah. Apalagi di dalam hadis yang lain ya, di dalam hadis yang masyhur, hadis sahih yang diterima dari Al-Irbad Ibn Syariah, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, fa innakum man ya'is fa sayakhtilafan katsira. Ya. Bahwa sesungguhnya di antara kalian yang berumur panjang akan melihat berbagai perselisihan yang banyak. Akan banyak perselisihan, akan banyak perbedaan. Nah, ketika perselisihan itu terjadi, apa yang kita pegang? Ya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyyin min ba'di ya. Dan ketika terjadi perselisihan itu yang kalian pegang adalah sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin sesudahku. Ya. Jadi artinya pesan-pesan Nabi ini satu pesan yang sangat penting ya. Dalam hadis lain disebutkan bahwa beliau meninggalkan kita itu dalam keadaan putih terang benderang, lailuha kana hariha, malamnya seperti siangnya. La yazigu anhu illa halik. Ya, tidaklah yang berpaling darinya kecuali dia akan celaka. Ya. Jadi maksudnya bahwasanya dua warisan ini merupakan warisan yang sangat penting. Ya. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya akan sharing dengan kita semua dengan pokok tersebut ya, sebagai pokok pembahasan kita. Karena kalau kita bicara komitmen, tentu kita bicara bagaimana kita berkomitmen kepada sumber ajaran agama kita, bagaimana kita berkomitmen kepada Allah dan Rasul-Nya. Di dalam surah An-Nur ya, surat ke-24 ayat 37 dan 38. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlih. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Surah An-Nur surah 24 ayat 37 38. Ini merupakan hal yang prinsipil yang menjadi pegangan kita, ya. Yang megang mushaf ya atau yang megang HP bisa lihat mushaf, bisa dilihat ya. Ayat ini berarti rijal ya, ada sekelompok orang ya. Dalam ayat ini disebutnya rijal. Rijal itu jamak dari rojul, jadi laki-laki yang banyak. Ya, namun maksudnya bukan hanya laki-laki tapi wanita juga. Kenapa disebut laki-laki? Karena biasanya yang melakukan bisnis itu adalah laki-laki. Sehingga disebutnya laki-laki, tetapi tidak spesifik laki-laki sebetulnya. Ya. Jadi mereka yang la tulhihim tijarah ya wala bai' ya. Yang tijarah ya bisnis dan bai' dan perdagangan itu tidak membuat mereka lalai. Tidak membuat mereka lalai dari apa? An dzikrillah. Ya, yang pertama dari zikrullah. Yang kedua wa iqamis shalah, dan dari mendirikan salat. Dan yang ketiga wa ita'iz zakah, dan dari menunaikan zakat. Ya. Jadi ada sekelompok orang yang bisnisnya itu, perdagangannya itu tidak membuat mereka lalai dari 3 hal. Yaitu dari zikrullah, dari mendirikan salat, dan dari menunaikan zakat. Ya. Yakhafuna yawman tataqallabu fil qulub wal absar. Ya. Kemudian sifat mereka yang keempat adalah mereka merasa takut pada satu hari di mana kalbu-kalbu dan penglihatan-penglihatan itu akan berbolak-balik ya. Akan tidak tentu ya, akan demikian mengkhawatirkannya. Ya, mereka takut akan hari itu. Hari itu adalah hari kiamat. Nah, orang yang punya sifat mereka awas terhadap tempat ini akan mendapatkan apa yang di dalam surah An-Nur ayat 38 ya. Liyajziyahumullahu ahsana ma'amilu ya. Jadi yang pertama dia akan mendapatkan 2 hal. Yang pertama adalah liyajziyahumullahu ahsana ma'amilu ya. Allah akan memberikan ganjaran kepada mereka ahsana ma'amilu. Lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Jadi kalau mereka di dunia tadi waspada terhadap 4 hal tadi ya, 4 hal itu menjadi kontrol, maka Allah akan memberikan kepada mereka lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Yaitu ganjaran yang pertama. Lalu ganjaran yang kedua adalah wa yazidahum min fadlih. Dan Allah masih menambah lagi dari karunia-Nya. Ya. Wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Dan Allah memberikan rizki kepada siapa yang dikehendaki tanpa hisab. Ya, itu terjemahannya. Ya, sekarang mari kita lihat uraian dari ayat ini ya. Jadi kita ngaji tafsir dulu ya, nanti sambil kita melihat dari perspektif bisnisnya seperti apa. Ya. Jadi yang pertama dalam ayat ini disebutkan dengan kata-kata rijal ya, laki-laki. Sekali lagi tidak bermakna bahwa bisnis harus laki-laki. Tapi karena pada masa itu memang kebanyakannya laki-laki, jadi diberikan satu penekanan gitu ya. Satu penekanan kepada mereka ya, bahwa kalau mereka berbisnis ini harus seperti ini ya. Dan ini siapa saja ya. Kalau dalam bahasa Arab kata rijal itu bentuknya nakiroh ya. Jadi bentuknya umum ya. Jadi siapa saja yang berbisnis, yang bisnisnya itu tidak boleh lalai dari zikir kepada Allah, mendirikan sholat, kemudian zakat, lalu takut kepada hari kiamat. Nah, ayat ini kenapa menyebutnya bahwasanya bisnis dan perdagangan jangan membuat mereka lalai. Ya. Ini menunjukkan pertama bahwasanya ketika kita melakukan bisnis, maka risiko yang pertama yang terjadi itu adalah
bukan kepada kita melakukan bisnis, kemudian kita berbisnis ini adalah sesuai dengan aturan Allah. Kita berbisnis ini sesuai dengan sistem yang Allah turunkan. Bukan itu risiko yang pertama yang harus kita atau yang kita hadapi. Tapi yang risiko pertama yang kita hadapi adalah berbisnis ini kita ingat tidak kepada Allah, gitu. Jadi makanya ayat ini sebetulnya 4 hal tadi adalah resiprokal. Ya resiprokal itu 4 hal tadi akan memberikan satu panduan kepada bisnisnya. Tapi tidak seperti itu kalimatnya dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran kalimatnya justru bisnis ini jangan sampai bikin lalai kepada 4 ini. Ya. Tujuannya sebetulnya resiprokal, tetapi memberikan satu peringatan. Ya, karena apa? Karena core-nya kita sedang bicara bisnis. Ya, core-nya adalah orang itu. Jadi kalau tadi Pak Cacan menyebut asuransi, bank dan sebagainya, ya itu core-nya bukan lembaga syariah itu. Core-nya bukan lembaga agama, tapi core-nya adalah lembaga bisnis. Nah, kalau sudah bisnis, ya itu kan siapa saja bisa melakukan. Nah, potensi risiko yang pertama adalah ketika orang bisnis, orang lupa dari 4 hal itu. Nah, makanya bagaimana bisnis itu kemudian sesuai dengan syariah. Jadi bukan syariah itu kemudian bikin bisnis ini begini, kalau bisnis ini begini. Ya. Makanya di dalam aturan muamalah itu adalah prinsipnya kan kita sudah sama-sama paham ya Bapak Ibu sekalian, para pemirsa rahimakumullah. Prinsipnya adalah bahwasanya semua boleh kecuali yang dilarang. Ya. Karena prinsipnya kita ini sedang berbisnis. Jadi asuransi syariah itu bukan lembaga syariah. Ya, jadi kan ada orang bilang kok asuransi syariah kalau ada pertanggungan, kalau ada manfaat kok pakai dihitung gitu. Yang dia bayar preminya besar, dapatnya besar ya, misalnya seperti itu. Kok preminya pakai dihitung risikonya dan sebagainya. Karena core-nya dia itu bukan lembaga syariah, jadi bukan lembaga sosial. Ya, dia itu ya lembaga bisnis. Lembaga bisnisnya adalah asuransi. Demikian pula bank ya. Kok orang mengambil pembiayaan di bank syariah harus ada aturannya gitu ya. Kenapa kalau dia telat membayar kok pakai denda ya? Denda ada apakah ta'zir ataukah ta'wid ya? Kenapa kok ada denda gitu? Ya, karena core-nya dia itu adalah lembaga bisnis. Kita kembali ke ayat ini. Jadi core-nya itu ya awalnya adalah orang bisnis. Nah, ketika bisnis itu apa komitmen yang harus dia bangun? Komitmen yang harus dia bangun ada 4 hal ini. Ya. Nah, kenapa 4 hal ini yang disebutkan? Padahal kan banyak ya, syariat Islam yang lain banyak. Tapi kenapa 4 hal ini yang didahulukan di dalam Al-Quran disebutkan? Yang pertama adalah jangan sampai buat lalai dari zikir kepada Allah. Ya. Kenapa zikir kepada Allah? Karena kalau orang sudah zikir kepada Allah, kalau sudah hatinya dan pikirannya tersambung kepada Allah, itu akan menjadi kontrol. Ya. Itu akan menjadi turunan segalanya, ya. Karena kita tahu kalau saya kembali kepada apa yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya kita berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Prinsipnya apa sih Al-Quran itu? Prinsipnya Al-Quran itu kan 2 hal saja. Prinsipnya adalah Allah memperkenalkan dirinya, ya, karena kita tidak mungkin mengenal Allah kalau Allah tidak perkenalkan dirinya. Ya, karena Allah itu di atas dari pikiran, perasaan kita, persepsi kita, empirik kita itu di atas itu. Jadi kalau Allah tidak perkenalkan dirinya, kita tidak kenal. Ya. Kita tidak tahu bahwa Allah itu Al-Ahadus Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau dia tidak perkenalkan dirinya. Kita tidak tahu bahwa Allah itu Sami', ya, Basir, Maha mendengar, Maha mengetahui kalau dia tidak perkenalkan dirinya. Kita tidak tahu bahwa Allah itu Razik, ya, pemberi rizki, Allah itu Ghani, Maha kaya, Allah itu Mugni, memberikan kekayaan. Allah itu Razak, selalu memberi rizki, kalau dia tidak perkenalkan dirinya. Itu inti yang pertama dari Al-Quran. Lalu inti yang kedua dari Al-Quran adalah Allah menjelaskan apa maunya dia. Ya, maunya Allah itu seperti ini. Ya, maka orang yang zikir kepada Allah, pertama dia mengenal Allah, yang kedua dia tahu maunya Allah. Maunya Allah itu jangan kalian maksiat misalnya ya, sederhananya begitu. Ya, maunya Allah kalian itu menaati ini, menaati itu, ikuti aturan ini, pelajarilah sejarah Musa misalnya. Pelajarilah sejarah Yusuf misalnya. Ya.
Itu kalau Allah tidak berikan dalam Al-Quran, kita tidak tahu. Sejarah Nabi Yusuf yang demikian indah, sejarah Nabi Musa yang demikian dahsyat, ya kita tidak tahu. Ya, bagaimana alam ini dijadikan, kita tidak tahu. Ya. Jadi Allah perkenalkan, inilah yang Allah mau. Nah, jadi orang yang zikir kepada Allah, ini menjadi pintu bagi dia resiprokal ya, jadi resiprokal tadi dari bisnis, kemudian ingat Allah, dengan ingat Allah tuh jadi bisnisnya kemudian menjadi terpedoman nih ya, bisnisnya menjadi kemudian apa namanya komitmennya terbangun ya. Kenapa komitmennya terbangun? Karena ketika orang ingat Allah tentu bukan sekedar berzikir saja. Ketika ingat Allah kan ingat segala sifat-sifatnya, ingat bagaimana Allah itu perkenalkan dirinya, siapa dia, apa maunya dia. Ya, maunya dia itu termasuk apa yang dia tidak mau, itu kan maunya dia juga. Ya, maunya Allah juga. Jadi itu adalah pertama, ya resiprokal pertama, makanya disebutnya zikir kepada Allah karena ini sebagai inti yang akan mengontrol komitmen bisnis seseorang. Ya. Kemudian yang kedua adalah iqamas shalah. Ya. Ini juga sama resiprokal juga. Ya. Ketika bisnisnya tidak lalai dari sholat, maka sholatnya akan mengontrol kepada bisnisnya. Ya. Ya, karena apa? Sekali lagi kita sedang bicara bisnis ya. Jadi orang yang dengan berbisnis secara baik itu akan ingat kepada sholat dan sholatnya akan memberikan peringatannya. Ya. Makanya di dalam surah Al-Jumu'ah misalnya ya, kita sudah sama-sama tahu ya. Faedah apa? Fadianuratis sholat miyamil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ya, apabila kalian diseru untuk melaksanakan sholat Jum'ah, ya fas'au, larilah ila zikrillah, bersegeralah kepada zikir kepada Allah. Ya, maksudnya melaksanakan sholat ya, cepat segera datang ke masjid. Wa dzarul bai', ya, dan tinggalkanlah bisnis, tinggalkanlah perdagangan, ya. Jadi cirinya orang yang berbisnis secara benar itu pertama apabila datang waktunya sholat ya dia sholat. Ya, dan sholatnya berjamaah tentu karena Nabi SAW mencontohkan sholat fardu selalu berjamaah ya. Jadi dengan bisnis itu tidak lalai dari sholat, maka sholatnya akan menjadi kontrol ya. Dan sholat ini lambang apa? Sholat ini adalah lambang hubungan vertikal ya, hubungan vertikal kepada Allah. Jadi artinya kalau orang bisnisnya kemudian dikontrol oleh hubungan vertikal yang tidak ada hijab ya, hubungan vertikal dengan Allah ketika sholat itu tidak ada hijab dan tidak ada perantara, langsung hamba itu dengan Allah. Maka itu akan membangun komitmen bisnisnya dengan sholat tersebut. Ya. Dan sholat ini akan mengontrol dia kan paling kurang 5 kali sehari. Ya, ketika orang berbisnis pagi-pagi subuh, ya, sebelum melakukan apa-apa dia sudah sholat. Jadi sholatnya akan menjadi kontrol buat dia. Ya, ketika dia melakukan berbagai kegiatan, aktivitas, ya, sampai pada puncaknya, pada peaknya dia sholat, ya zuhur kan ingat lagi, ya kemudian menyelesaikan hal-hal yang belum terselesaikan pada waktu asar, ya dia sholat lagi, ya kemudian sesudah itu beres-beres ya untuk pulang, ya dia sholat lagi, ya ini pulang kalau kita bicara yang di apa namanya yang tidak terlalu. Kalau bukan di sentrum ya, kalau yang di sentrum mungkin pulangnya nunggu malam. Ya. Tapi artinya sore ketika mulai sudah menyelesaikan pekerjaan, sholat lagi. Maghrib juga begitu. Kemudian meeting mungkin sore atau malam ya, itu dikawal dengan sholat juga. Ya, dikawal dengan sholat isya. Jadi sholat itu menjadi kontrol ya. Jadi ini adalah satu bentuk implisitnya adalah bentuk implisit bagaimana hubungan vertikal kepada Allah, bagaimana hubungan mahdoh kepada Allah akan mengontrol hubungan horizontal di dalam muamalah. Ya. Karena apa? Karena sholat itu adalah fungsi yang pertama, kembali lagi aqimis sholata li dzikri, ya, kembali kepada yang pertama tadi. Bahwasanya dirikanlah sholat untuk mengingatku. Dan sholat ini apa faedahnya? Sholat ini faedah yang paling utama adalah inna sholata tanha anil fasya munkar. Sholat ini mencegah dari yang keji dan yang mungkar.
Jadi artinya tadi resiprokalnya apa? Kalau orang sholatnya benar, sholatnya itu akan mencegah dia dari bisnisnya tadi, ya akan keluar dari komitmen eh, Allah dan Rasulnya, ya supaya tidak keluar, ya komitmennya tetap tidak keluar, maka kontrolnya dari sholat ya, karena sholat itu adalah hubungan rohani yang tidak ada hijab, tidak ada perantara kepada Allah, maka sinyal-sinyalnya akan diberikan kepada orang yang selalu sholat. Ya pertama tadi zikrullah, kedua sholat. Ya dengan sholat itu sinyal-sinyalnya mungkin saja kita bisnis kan ada kita yang nggak tahu ya, nggak tahu ini halal atau haram kita tidak tahu. Ya. Atau kita tidak tahu partner kita ini jujur atau tidak kan kita tidak tahu. Ya. Itu Allah yang menjaganya. Dengan orang itu sholat akan memberikan insting kepada dia, ya akan memberikan ilham kepada dia, jangan bisnis sama orang ini. Akan memberikan ilham kepada dia, oh ini orang baik gitu. Dan seterusnya, ya. Ya kita tahu ya kalau kita belajar teori bisnis kan tentu saja bukan hanya sekedar ilmu ya, tapi ada faktor insting, ada faktor eager dan sebagainya ya. Itu faktor-faktor yang di luar faktor yang ilmiah ya. Makanya kalau kita melihat kita bicara bisnis kan bisnis yang sukses itu hampir tidak ada misalnya yang bisnis yang sukses itu yang besar-besar ya, bisnis yang bisa besar, yang bisa sukses, maju dari kecil sampai besar, bahkan tetap kecil tapi tetap besar, ya dari kecilnya kecil sekali lalu menjadi kecil tapi besar, ya misalnya ya ini mohon maaf kalau saya sebut nama ya mohon maaf sekali lagi. Misalnya apakah orang itu harus cum laude business management dari Harvard misalnya, atau cum laude dari Wharton misalnya, atau cum laude bisnis dari Oxford misalnya kan tidak. Ya. Kadang-kadang malah orang yang lulusannya SMP saja, ya. Kadang-kadang orang yang lulusannya mungkin kedokteran atau mungkin lulusannya teknik, ya. Ya atau Pak Cacan sendiri yang sudah sangat terkenal ya, mungkin kalau ditanya apa master doktor marketingnya, tapi kan orang tidak melihat itu, ya. Nah ini kan adalah bahwasanya bisnis itu terbangun tidak hanya sekedar dari pikiran, ya, tetapi adalah dari insting, ya, dari eager, dari faktor-faktor spiritual lain yang itu terbangun dengan sholat. Itu akan memagari, ya. Kita akan berpartner dengan siapa, kemudian ketika akan ada ibaratnya kejeblos yang besar gitu ya, kita akan terhindar itu dengan sholat itu. Karena kalau orang sholatnya benar, hubungan vertikalnya benar, tentu Allah akan menjaganya. Dan orang sesudah sholat juga kan dipagari juga, ya dipagari dengan zikir, istighfar ya. Jadi karena memang sunnahnya kan habis sholat tidak langsung loncat ya, tapi berzikir dan seterusnya. Jadi ini komit yang akan bangun komitmen bisnis yang kedua. Jadi sesudah zikir ya, tadi zikir adalah membangun pengetahuan kita, ya membangun jiwa kita untuk selalu terhubung dengan Allah dan akan membangun satu eager kita untuk mempelajari apa yang Allah mau. Yang kedua adalah sholat hubungan vertikal. Dan yang ketiga adalah wa ita'uz zakat. Nah, zakat ini juga punya resiprokal dengan bisnis. Ya. Kenapa? Karena orang yang dia bisnisnya kemudian dia menunaikan zakat, zakatnya itu akan mengontrol kepada bisnisnya. Ya. Dan ini sudah menjadi satu sunatullah ya. Kenapa? Karena kalau orang dia berbisnis dan dia selalu berzakat, itu hati manusiawinya, dia tidak akan mau bisnisnya itu kemudian bisnis yang melenceng dari agama ya, keluar dari aturan agama. Kenapa? Karena dia merasa saya bayar zakat tapi hartanya harta yang tidak halal misalnya, hartanya harta yang syubhat gitu. Jadi akan ada kontrol terhadap dirinya bahwa dia harus mencari harta yang halal ya, harus mencari rezeki yang halal supaya zakatnya itu diterima ya. Karena zakat ini sesuai dengan pengertiannya kan adalah penyucian, pembersihan. Ya. Kalau orang zakat dari harta yang tidak halal ya, itu sekedar pemenuhan fikih saja ya, tetapi tujuan zakat itu sendiri tidak tercapai ya, untuk membersihkan harta karena ada hak orang lain ya. Kalau harta itu bukan harta yang halal kan hak orang lainnya bukan zakat saja, seluruh hartanya juga hak orang lain
Ya, kalau orang hartanya korupsi misalnya seluruh harta itu sebetulnya bukan hak dia. Kalau orang mencuri sebetulnya seluruh harta juga bukan hak dia ya. Jadi zakat itu adalah untuk mengeluarkan haknya orang orang miskin ya. Makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan khudz min amwalihim tutahhiruhum wa tuzakkim biha ya. Untuk mensucikan dan membersihkan harta ya dengan harus diambil harta itu dengan zakat ya. Jadi nah zakat kalau tadi sholat itu adalah lambang hubungan vertikal kepada Allah, ingatnya kepada Allah secara vertikal. Dengan zakat ini ingat kepada Allah secara horizontal. Ya, jadi tadi kalau kita melihat komprehensif zikrullah itu akan membangun komitmen bisnis. Yang kedua hubungan vertikal membangun komitmen bisnis. Yang ketiga syariat Allah yang bersifat horizontal, ya, yang bersifat muamalah, ya, yang direpresentasikan dengan zakat juga akan membangun komitmen bisnis juga, ya. Dan orang yang selalu berzakat, ya, zakat mal selalu dihitung, ya, kalau dia zakat tijarahnya selalu dihitung, ya, maka orang yang seperti ini itu mustahil hanya bayar zakat saja. Kalau orang selalu bayar zakat, ya, selalu menghitung zakat, orang seperti ini mustahil hanya membayar zakat. Ya. Pasti dia juga akan bayar infak. Ya, dia akan murah hati, pasti itu. Ya, nggak ada orang yang sudah ngitung-ngitung zakat, bayarnya hanya zakat saja itu nggak mungkin. Ya, jadi makanya zakat ini akan menimbulkan satu aura positif kedermawanan, ya, satu aura positif yang disebut dengan ihsan, ya, untuk berbuat baik, ya. Jadi dari sini terbangun hubungan horizontal yang kemudian akan membangun komitmen bisnis. Nah, kemudian yang keempat, ya, disebutkan dalam ayat 37 masih yakhafuna yauman tataqallabu fil qulub wal absar. Dia merasa takut pada satu hari di mana kalbu itu akan berbolak-balik, ya, karena dahsyatnya hari itu, dan penglihatan akan berbolak-balik karena demikian dahsyatnya hari itu. Nah, ini akan menjadi kontrol. Jadi kalau tadi kontrolnya itu pertama, kontrol zikir kepada Allah, yaitu adalah kontrol komprehensif terhadap aturan-aturan di dalam bisnis, ya, kemudian kontrol dengan sholat itu hubungan vertikal kepada Allah akan mengontrol kepada bisnisnya, ya. Yang ketiga adalah dengan zakat, ya, akan membangun zakat itu adalah satu ibadah horizontal, akan membangun komitmen bisnis secara horizontal pula. Kemudian yang keempat, dengan ingat hari kiamat, ya, pada satu hari yang hati terbolak-balik, ini adalah kontrol futuristik, adalah kontrol responsibility, ya. Jadi kita mau bagaimanapun juga, mau jungkir balik kayak apa juga, kita akan menghadapi hari kiamat. Kita akan menghadapi hari yang dahsyat. Nah, kalau orang ingat ini, ya, maka kontrol futuristik ini akan menjadi satu kontrol responsibility kepada seseorang. Responsibility di dalam bisnis, ya. Makanya komitmen bisnis itu akan terbangun kalau orang ingat hari kiamat. Kalau orang ingat bahwa nanti semua apa yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan. Nah, ini adalah kontrol yang sangat penting yang keempat ini, ya. Jadi makanya kenapa dalam Al-Qur'an sering diingatkan iman kepada Allah dan hari akhir, ya. Karena kalau orang ingat ini, dia mustahil kemudian akan berbuat seenaknya, ya. Makanya Nabi SAW kan mengatakan isma syi'ta fa innaka mayyitun. Berbuatlah engkau sekehendakmu, ingatlah bahwa kamu akan mati. Ya. Jadi ibaratnya sama Rasulullah SAW itu ditantang, hayo kalau berani, ya, kalau ingat hari kiamat, lakukan apa saja. Nggak akan berani kita. Ya. Jadi ini akan membangun komitmen bisnis supaya bisnis secara syar'i adalah ingat kepada hari kiamat. Ya. Jadi dia nggak akan melakukan putar-putar otak, ya, supaya kira-kira dicari dalil supaya bisa bener lah gitu, ya. Nggak akan berani karena nanti akan menghadapi hari kiamat. Ya, saya pernah ditanya bagaimana sih hukumnya kalau kita korupsi, kan daripada dikorup sama orang lain, ya lebih baik dikorup sama kita orang Islam gitu. Kan uangnya bisa bangun masjid, bisa bangun pesantren, bisa bantu orang miskin gitu, ya. Ya. Itu kan logika mencari-cari, ya. Mencari-cari helah, ya. Tapi kalau orang yang ingat hari kiamat nggak akan berani seperti itu. Ya.
Jadi mencari-cari jalan supaya kira-kira apa sih yang bisa eh, apa namanya yang bisa berkelit gitu ya. Nah, kalau orang ingat hari kiamat nggak akan berani mencari jalan seperti itu. Ya. Jadi makanya ini resiprokal juga. Bisnis itu ingat hari kiamat, jangan membuat berbisnis itu jangan sampai lalai untuk ingat hari kiamat. Makanya dia selalu buat persiapan untuk hari kiamat. Dan ingat hari kiamat ini akan menjadi satu kontrol di dalam dia berbisnis itu membangun komitmen. Komitmen bagaimana orang yang akan ingat bahwasanya semua perbuatannya termasuk bisnisnya ya itu akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, 4 ini ya akan membangun komitmen bisnis seorang muslim secara syar'i ya. Kalau sudah ingat 4 ini mustahil dia akan bisnisnya bisnis yang kalau bisnis keuangan, bisnis konven itu sudah mustahil. Ya. Dia nggak akan berani kalau ingat 4 ini, komitmen bisnisnya misalnya bisnis riba itu nggak akan berani. Ya, bisnisnya bisnis yang horor, misalnya bisnis yang maisir nggak akan berani. Ya, kalau dia bisnisnya bisnis yang bukan keuangan, dia tidak akan berani bisnis yang syubhat, yang haram. Pasti bisnisnya yang halal. Pasti core bisnisnya yang halal. Ya. Jadi, nah komitmen itu makanya dibangun oleh 4 hal ini. Nah, kalau orang sudah membangun 4 hal ini, maka kemudian Allah akan berikan dalam ayat yang berikutnya, ayat 38. Ayat 38 itu Allah berfirman, liyajziyahumullahu ahsana ma'amilu. Ya Allah berikan 2 hal dalam ayat 38. Allah berikan ganjaran lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Ya. Jadi ketika seorang itu berbisnis, siapa saja berbisnis dengan kontrol 4 hal tadi, ya, dengan pedoman kepada 4 hal tadi, ya, berwaspada kepada 4 hal tadi, ya, akan menjadi satu memagari dari bisnisnya. Maka orang yang bisnis seperti itu, Allah akan berikan ganjaran lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Ya. Dan apa yang Allah berikan lebih baik apa yang mereka lakukan itu kan bukan hanya hal yang duniawi saja. Ya, bukan hanya hal yang bersifat material saja. Bukan hal yang hanya bersifat semata-mata empirik saja. Ya. Kalau orang ingat kepada 4 hal tadi, pasti bisnisnya akan bisnis yang halal. Ya, pasti bisnisnya adalah bisnis yang sesuai dengan syariah. Nah, Allah akan pasti berikan ya kalau orang berbisnis sesuai dengan syariah itu pasti untung, ya. Itu pasti akan mendapatkan keuntungan dan Allah akan tambah-tambah lagi, ya. Allah akan tambah-tambahkan lagi dari keuntungannya itu. Ya, mungkin ada pertanyaan, lalu gimana orang bisnisnya syariah tapi kok rugi? Ya, pertama itu ujian, yang kedua tidak sesuai syariah. Ya, kan syariah itu kita tidak hanya melihat syariah itu sesuatu yang semata-mata normatif normatif yang eksplisit saja. Ya. Orang bisnis dengan memperhatikan mitigasi risiko misalnya ya. Mitigasi risiko itu kan bagian dari syariah juga. Ya. Jadi bukan syariah itu hanya akad-akad yang kemudian nama-namanya pakai nama-nama Arab, ya. Bukan hanya itu, ya. Tapi orang melakukan bisnis secara profesional, mitigasi risikonya dengan benar. Ya. Jadi kalau itu dilakukan, dia akan untung itu. Dan Allah akan berikan lebih dari itu, ya. Lebih dari itu apa? Lebih dari itu adalah Allah tidak akan berikan kerugian, ya. Jadi ibaratnya kalau dulu di asuransi itu misalnya ada istilah begini, ada orang prospek, ya, asuransi prospek ke seseorang atau ke sebuah perusahaan, sudah jalan capek ya, panas-panas, macet ya, udah gitu nunggu orangnya, sudah itu ketemu bicara asuransi syariah tuh gini 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 gini, ternyata ditolak, ya. Ditolak kalau orang yang bisnis secara syariah secara benar itu nggak ada yang rugi, ya. Kenapa tidak rugi? Karena dia sudah berdakwah. Bisnisnya nggak dapat nggak apa-apa, tapi dakwahnya akan dapat, ya. Ganjaran berdakwahnya akan dapat, jadi nggak ada yang rugi sebetulnya, ya. Jadi mungkin beda dengan orang yang mengajak kepada asuransi konvensional misalnya, ya. Semakin banyak premi yang masuk, semakin besar dosanya, ya. Naudzubillah, waliyadzubillah, ya.
Orang yang mengajak kepada bank konvensional misalnya semakin banyak orang deposito, semakin besar dosanya orang yang ngajak dia. Naudzubillah. Ya. Jadi makanya kalau orang sudah terkontrol 4 hal ini dia nggak akan berani. Ya, seseorang yang dia bekerja misalnya di bagian untuk prospek, misalnya financing misalnya ya, di bank misalnya, dia cari orang-orang pengusaha-pengusaha, ya sudah kesana kemari, bikin jadinya juga susah, ya. Ternyata nggak dapat bisnisnya, nggak rugi dia, karena sudah mengajak orang, sudah berdakwah bahwa bank syariah itu seperti ini, sudah mengajak orang untuk berbisnis secara syariah, ya. Capek-capeknya itu akan diberikan ganjaran oleh Allah, ya, karena itu adalah bagian dari ibadah, bagian dari perjuangan, bagian dari dakwah. Ya, jadi makanya disebutkan dalam Al-Qur'an, liyajziyahumullahu ahsana ma amilu, lebih baik dari apa yang Allah berikan, ya. Nah, kemudian yang kedua, masih Allah tambahkan lagi ganjarannya. Jadi ganjaran pertama saja bukan diberikan yang baik, diberikan lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Ganjaran yang kedua adalah wa yazidahum min fadli. Dan Allah masih menambahkan lagi untuknya dari karunia Allah, ya. Fadl ini maknanya banyak ya. Fadl ini bisa juga bermakna finansial, ya, bisa juga bermakna material. Ya, misalnya dalam Al-Qur'an disebutkan wabtaghu min fadlillah, ya. Dan carilah karunia Allah. Karunia Allah di situ maksudnya adalah rezeki. Rezeki itu maksudnya adalah material, ya. Jadi Allah tambahkan bisa jadi bersifatnya material, bisa jadi wazidahum min fadli, Allah tambahkan dengan bersifat yang imaterial yang lebih besar lagi, ya. Makanya di dalam salah satu hadis Nabi SAW misalnya bahwasanya orang yang dia berbisnis, ya, fa in sadaqa wa bayyana, ya, apabila orang itu berjual beli, ya, kemudian dia benar, ya, jujur ini, wa bayyana, kemudian menjelaskan persoalan jual belinya, yang menjelaskan itu contohnya begini, yang menjual menjelaskan barangnya, spek barangnya, kondisinya dan sebagainya yang tidak terlihat. Kalau terlihat kan jelas orang yang beli bisa lihat. Kemudian yang beli juga menjelaskan kondisinya gitu ya. Jadi yang jujur bukan hanya yang jual, yang beli juga harus jujur. Ya, misalnya orang jual rumah seharga 5 miliar misalnya, dia ceritakan kondisinya, rumah ini dibangun tahun berapa, kemudian misalnya tulang-tulangnya di atas dibuat dari apa misalnya ya, apakah zinc alum ataukah kayu dan sebagainya, itu kan nggak terlihat, ya. Kemudian misalnya jaringan listriknya ini kuat untuk sampai dengan 8.000 watt misalnya dan sebagainya, kan orang kan nggak tahu. Tapi yang jujur, yang beli juga harus jujur ya. Dia jangan bilang saya cuma punya uang 4 miliar nih, ya. Padahal dia punya uang lebih banyak dari itu. Ya, jadi dia harus sodako wa bayyana burikallahuma. Di dalam hadis disebutkan burikallahuma, diberkahi kepada keduanya. Nah, barokah ini kan adalah wazidahum min fadli. Ya, barokah ini nggak bisa dihitung ya. Yang namanya barokah, bisnis, untung, barokah itu nggak bisa dihitung. Ya, barokah itu eh, tidak selalu empirik ya. Orang kemudian bisnis besar, lalu hidupnya bahagia, hidupnya senang, makin dekat kepada Allah, itu kan barokah. Ya, karena tidak semua orang bisa seperti itu. Ya, makin bisnisnya makin besar, makin banyak berinfak, makin banyak bersodakoh, ya. Kemudian bisnisnya besar, dia bisa mengumrahkan orang lain misalnya. Orang lain mungkin bisnis besar tapi tidak mengumrahkan orang lain atau bahkan menghajikan, ya. Bisnisnya besar, maju, anaknya soleh, ya, padahal anaknya mungkin jarang dibina ya karena dia sibuk bisnis. Tapi Allah berikan petunjuk kepada anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Itu kan barokah. Ya. Kemudian tidak, anak-anaknya juga tidak tidak dipaksa-paksa mencari jodoh, tapi dapat jodohnya orang-orang soleh-solehah juga. Itu kan berkah juga, kita nggak tahu ya. Kemudian cucunya orang baik juga, cerdas, sehat-sehat ya. Itu kan berkah. Kita kan nggak tahu itu. Ya, jadi itu Allah berikan berkah dari rezeki yang halal, dari orang yang berbisnis dari 4 hal yang di ayat 37 tadi. Nah, itulah yang makanya disebutkan wa yazidahum min fadlih, itu yang kita tidak tahu. Apalagi apa yang Allah akan sediakan di hari kiamat kelak.
Nah, makanya kemudian ujung ayatnya menyebutkan wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Dan Allah memberikan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki dengan tanpa hisab, ya. Tidak terhingga, ya. Jadi tanpa hisab itu bukan berarti hanya material saja, ya. Tanpa hisab itu yang imaterialnya juga tanpa hisab, ya. Itu yang kita tidak tahu, ya. Kita mungkin berbisnis hanya mengukur hal-hal yang material atau yang finansial saja. Tapi hal yang non finansial, imaterial kita tidak hitung. Padahal katakanlah dengan berbisnis ini kita kemudian tadi yang saya ceritakan, ya, bisa anak-anaknya jadi solihah, padahal anak-anaknya juga tidak terlalu ketat, tidak terlalu ditungguin, tidak terlalu dipaksa untuk ngaji dan sebagainya. Tapi ya Allah berikan anak-anak itu jalan kepada kebaikan dan sebagainya, ya. Ini kan bighairi hisab, tidak bisa dihitung itu nikmat-nikmat yang Allah berikan. Jadi mungkin itu sebagai pengantar Pak Casan, ya. Baik, Jadi baik. komitmen bisnis kita terbangun dari 2 ayat ini, mudah-mudahan memberikan satu frame buat kita untuk melihat bagaimana sih sebetulnya komitmen bisnis muslim secara syar'i itu dibangun. Iya, mungkin begitu Pak Casan. Baik, Silakan. luar biasa sekali materi pada pagi hari ini. Ustadz Endi, di sini ada yang mau tanya nih. Iya, Kalau tidak bisa langsung, silakan aja di chat ya. Nanti saya bacakan, insya Allah. iya. Mau tanya nih, Ustadz, kalau investasi di saham, apalagi sekarang ada indeks saham syariah, hukumnya gimana? Padahal itu juga ada dewan syariahnya, ada saham syariah juga katanya. Gimana tuh, Ustadz Endi? Ya, baik. Terima kasih. Ini pertanyaan bagus ini. Ya. Jadi pertama kalau kita mau investasi di saham, pertama tentu yang masuk ke dalam saham syariah. Ya. Jadi kalau mau beli saham, dari sisi sahamnya dulu saya bicara, ya. Dari sisi sahamnya dulu prinsipnya beli saham yang dia masuk indeks syariah. Ya. Itu indeks syariah itu yang umum, ya, itu ISI namanya, indeks saham syariah Indonesia, ya. Indeks saham syariah Indonesia ini dikeluarkan oleh bursa, ya, berdasarkan kriteria yang disusun oleh OJK. OJK itu menyusun kriterianya dengan DSN dulu, ya. Jadi kami dulu sama-sama menyusun, kemudian dari kriteria tersebut dipakai oleh OJK untuk dijadikan peraturan dan oleh bursa dijadikan sebagai satu patokan. Dan itu dievaluasi setiap 6 bulan sekali, ya. Jadi saham syariah ini bukan berarti perusahaannya perusahaan syariah, ya, bukan, ya. Kita jangan salah paham. Perusahaan-perusahaannya perusahaan biasa, jadi ada perusahaan besi misalnya, ada perusahaan pertanian misalnya, ada perusahaan pertambangan dan sebagainya, ya. Perusahaan penangkapan ikan dan sebagainya, ya. Tapi mereka punya syarat-syarat, memenuhi syarat untuk kriteria syariah, ya. Kriteria syariah itu ada banyak, saya sendiri tidak hafal, ya, itu bisa dilihat di POJK-nya, ya, mengenai core bisnisnya tentu tidak boleh bertentangan dengan syariah. Kemudian ada debt equity ratio, ya, itu saya tidak hafal hitung-hitungan itu, ada terakhir berapa persen itu. Kemudian debt-nya itu yang ketiga adalah, ya, hutangnya itu adalah hutang riba yang dihitung, ya. Kemudian bisnisnya tidak boleh merusak lingkungan dan sebagainya, ya. Nah, itu kita untuk mudahnya kalau beli kita lihat di saham itu saja, indeks saham syariah Indonesia. Ya, nah kalau kita beli saham itu, nah dia akan dievaluasi setiap 1 semester sekali, ya. 6 bulan. Ketika semester berikutnya, ya, jadi kalau dia Juni, Juli, ya, kita harus lihat dia masih masuk tidak di situ. Karena bisa jadi satu saham, katakanlah perusahaan A misalnya, dia sesuai dengan syariah, tapi periode berikutnya nggak masuk. Kenapa? Karena ketika itu dia punya hutang riba lebih besar. Jadi dia dikeluarkan oleh bursa dari indeks saham syariah. Nah, ketika itu harus dijual sahamnya, kita nggak boleh pegang. Dan ketika periode jual, katakanlah ketika dinyatakan oleh bursa efektif, katakanlah ini misalnya omong kosong saja, ya, mohon maaf kalau saya keliru. Misalnya tanggal 30 Juni
dinyatakan bahwa dia sahamnya tidak sesuai syariah. Karena dia kemudian punya transaksi dengan bank ribawi, ada pinjaman sehingga pinjamannya lebih besar dari modalnya misalnya. Nah kemudian kita jual sahamnya nggak laku-laku nih, ya baru laku katakanlah tanggal 10 Juli, kan ada 10 hari itu. Nah kemudian laku itu kita dapat untung misalnya ketika tanggal 30 Juni misalnya harga saham itu Rp10. Ketika 10 Juli saham itu harganya Rp12. Berarti kan ada Rp2. Nah, keuntungan Rp2 itu sudah keuntungan ribawi. Nah, itu harus dikeluarkan, ya. Jadi yang Rp10 kita bisa terima, yang Rp2 harus dikeluarkan. Ya, jadi sederhananya seperti itu. Itu dari sisi saham, ya. Nah, kemudian di bawah saham itu masih ada lagi indeks-indeks yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga. Ya. Jadi misalnya ada Jakarta Islamic Index, ya. Itu adalah indeks-indeks yang liquid, ya. Jadi bukan indeks liquid, maksud saya saham-saham yang liquid dimasukkan dalam indeks itu. Liquid itu maksudnya sering diperdagangkan, ya. Saham-saham yang relatif sehat, ya, itu juga kita bisa mengambil itu. Atau indeks-indeks yang lain ada label syariah, itu kan lembaga boleh membuat daftar saham, ya. Itu semuanya masuk dalam isi itu. Jadi kalau kita lihat besarannya ISSI, Indeks Saham Syariah Indonesia. Nah kemudian jadi itu cara melihat core dari sahamnya, kemudian melihat indeksnya. Lalu yang ketiga, ada yang lebih aman sebetulnya kalau kita membeli reksadana syariah, ya. Kita beli saham melalui reksadana syariah. Kenapa? Karena reksadana syariah nanti kan si manajemen investasi yang syariah itu ya akan mengelola. Jadi kita nggak usah lihat 6 bulan sekali. Yang tadi kalau lebih akan dikeluarkan kan. Itu nggak usah ngelihat itu ya. Sudah saja kita beli, nanti dia akan ngatur. Dia akan beli mana yang bagus, mana yang kurang bagus dijual, kemudian kapan yang harus keluar, kapan masuk, dia yang tahu ya. Dia yang ini kita tinggal duduk manis saja ibaratnya, yaitu investasi saham. Dan reksadana syariah ini kan ada DPS-nya, ada Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi. Ya, jadi itu cara yang lebih mudah, ya. Nah, kemudian yang faktor yang keempat adalah kita memberi saham syariah ini, ya, itu ada dua tujuannya. Pertama untuk memperoleh dividen, ya, seperti kalau kita bisnis ya biasa kalau sudah akhir tahun kita pengen dapat keuntungan, itu diperbolehkan. Yang kedua adalah untuk mendapatkan gain, ya, capital gain, mendapatkan keuntungan dari jual beli, itu juga boleh, ya. Sepanjang memang jual belinya betul-betul dilakukan secara real, ya, bukan jual beli sahamnya belum dibeli tapi sudah diakui itu saham saya, ya, kemudian dijual dapat keuntungan dari situ, ya, itu namanya short selling. Tapi kalau sekarang relatif ketahuan sih, ya. Kalau dulu mungkin agak sulit ketahuannya, kalau sekarang relatif itu bisa diketahui, ya. Jadi orang itu belum dibeli tapi sudah dijual, ya. Ibaratnya seperti developer, ya, seperti developer jual proyek perumahan, ya. Tanahnya belum dibeli sudah pasang umbul-umbul. Ya, jadi orang itu membeli sebetulnya tanah bukan milik developer, tanahnya masih belum dibeli. Ya, dari keuntungan dibeli sama calon pembeli itulah kemudian uang itu dipakai developer untuk beli tanah. Ya, nah itu kalau di pasar modal namanya short selling, ya, itu nggak boleh. Jadi menjual barang yang belum jadi miliknya. Ya, ya, jadi prinsipnya itu kalau tujuannya untuk ngambil keuntungan dari dividen itu boleh, atau jual beli juga boleh, ya, jual beli saham. Ya, mungkin begitu Pak Cacan. Baik. Ini ada yang kedua nih, Ustadz. Ustadz Edi mau nanya nih, resiprokal berarti keduanya penjual dan pembeli, resiprokal itu timbal balik, ya, dengan sholat, ya. Jadi bagaimana kalau kita berbisnis dengan non muslim yang notabene pasti tidak sholat? Mungkin maksudnya apakah masih bisa dibenarkan gitu? Oh ya, terima kasih. Ini pertanyaannya juga unik ini, ya. Ya, jadi maksudnya resiprokal itu bukan resiprokal di pelaku bisnisnya, para pelakunya, ya. Resiprokalnya itu buat kita sendiri. Jadi maksudnya bahwasanya sholat itu
punya fungsi timbal balik. Ya, fungsi timbal balik itu maksudnya yang pertama bahwasanya ketika kita bisnis kita jangan lupa sholat. Ya, karena asik bisnis maka kemudian sampai melupakan sholat. Ya. Nah, kemudian timbal balik berikutnya adalah sholat itu dengan orang yang sholat, sholatnya itu akan mengontrol bisnis dia. Ya, jadi maksudnya itu. Nah, kemudian kalau dia berbisnis dengan non-muslim ya boleh saja, ya karena itu juga dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Ya. Dan tidak ada masalah, karena ini kan masalah muamalah. Ya. Sepanjang bisnisnya itu adalah bisnis yang halal, ya. Yang kedua tentu saja bisnisnya yang sesuai dengan syariah mekanismenya. Sepanjang itu bisa dijaga, tidak ada masalah. Ya, begitu Pak Cacan. Baik. Ini Mas Edi bertanya lagi nih. Kalau landasan bisnis, kenapa tidak menggunakan Quran surat 52 ayat 201 dan Quran surat 4 ayat 29? Sepertinya lebih ke mutual consent gitu, Ustaz. Gimana tuh? Iya, saya terima kasih masukannya ya. Nanti saya pelajari ayat tersebut. Sebetulnya begini, ketika orang menjadikan dasar di dalam satu konsep berpikir ya, ini adalah masalah istihadi ya. Jadi kalau ada orang menggunakan dasar ayat yang lain itu bisa saja ya. Orang menggunakan nanti orang lain lagi menggunakan dasar ayat yang lain itu bisa saja ya. Sepanjang itu tidak bertentangan dengan penafsiran yang baku ya. Saya terima kasih nanti karena saya harus lihat dulu nanti ayatnya ya. Baik. Ya, nanti saya harus buka di sini nanti agak lama. Tapi terima kasih masukannya. Prinsipnya begitu, itu masalah istihadi. Ya, sama seperti kalau kita mungkin pernah ngaji sama Ustadz, ya prinsip-prinsip Islam itu apa sih? Atau prinsip muamalah itu apa sih? Yang misalnya ada yang nyebutnya halal, adil, manfaat dan lain. Kemudian nanti Ustadz lain nyebutnya lain lagi. Ya, misalnya barokah, jujur dan sebagainya. Itu kan istihadi ya. Jadi itu boleh saja istihad itu. Iya, itu mungkin penjelasan. Ya. Baik. Atau sebelum saya bacakan yang lain, ada yang bertanya langsung mungkin jemaah sekalian? Ada yang ngacung? Ada yang langsung nggak, Bapak sekalian? Nanti ada keluar tuh kan, keluar. Ini kok langsung dikecek langsung. Saya bacakan lagi aja, Ustadz. Ya. Mitigasi risiko yang sehari itu tetap menggunakan kolateral ya, Ustadz ya, katanya kan. Bedanya secara real dengan konvensional tuh di luar akad itu seperti apa, Ustadz? Jadi tetap konvensional dengan syariah itu ternyata masih juga ada kolateral juga gitu, ada jaminan gitu. Kalau ada uang prestasi seperti itu. Iya, terima kasih ini. Ya, jadi sebetulnya kolateral itu bagian dari mitigasi risiko. Mitigasi risiko itu tidak selalu dengan kolateral ya. Jadi sebetulnya mitigasi risiko itu kan untuk mengurangi risiko kepada uang prestasi atau risiko gagal bayar. Ya. Bisa jadi bentuknya itu adalah bukan kolateral material, ya, tapi bisa jadi adalah personal guarantee, itu juga bisa. Ya. Jadi ini kaitannya dengan perbankan mungkin ya. Ya, kalau di dalam bisnis di luar perbankan sebetulnya itu kan mitigasi risiko itu tadi ya, bisa dengan personal guarantee atau dengan yang lain karena sudah sama-sama percaya. Ya, kalau di bank memang seperti itu. Ya, baik konven maupun syariah. Kenapa di bank syariah juga seperti itu ya? Mungkin pertanyaannya begitu. Yang pertama adalah memang karena itu regulasi ya. Regulasinya seperti itu dan ya harus diikuti karena itu regulasi dari pemerintah. Yang kedua adalah karena uangnya bank syariah itu bukan uangnya dia. Ya, uangnya itu uang nasabah juga, uangnya rakyat juga. Dan rakyat itu mayoritas muslim juga, ya, atau mungkin muslim semuanya. Ya.
Jadi apakah itu bank ini kita jangan bayangkan bank besar ya. Bisa jadi bank itu BPRS atau BMT atau mungkin koperasi syariah ya. Itu kan bukan uangnya dia, bukan uang koperasi ya, tapi adalah uangnya para anggota ya. Jadi makanya perlu kolateral itu ya. Jadi tadi pertanyaannya ya, jadi kenapa menggunakan kolateral? Jadi pertama tadi masalah regulasi, yang kedua itu diterapkan karena memang risikonya lebih tinggi karena uangnya bukan uang dia. Kalau bicara bisnis di luar perbankan bisa saja ya tanpa harus kolateral ya. Nah, kemudian di perbankan sekalipun ya ada faktor-faktor di mana personal guarantee juga masih dilakukan ya meskipun itu jarang sekali ya untuk jumlah tertentu, kemudian untuk orang-orang yang betul terpercaya itu bisa menjadi personal guarantee ya. Kemudian kalau lantas apa bedanya konven dengan syariah kalau begitu ya. Jadi yang pertama tentu akadnya berbeda ya. Jadi pertama prinsipnya itu akadnya seseorang mengambil pembiayaan di lembaga syariah dengan non syariah itu kan akadnya pasti berbeda dan akad itu kan punya konsekuensi ya. Jadi ini hal yang prinsipil yang pertama yang harus dipahami. Yang kedua, bentuk kolateral ini adalah bentuk istihadi ya. Kalau zaman dulu belum ada ya. Karena zaman dulu masalahnya tidak sekompleks sekarang ya. Ya, pertama dari sisi sumber dana, dulu sumber dana itu bukan sumber dana yang dari masyarakat kemudian disimpan sebagai sebuah tempat yang lebih aman misalnya ya. Sekarang orang menaruh uang di lembaga keuangan kan untuk sebenarnya untuk menyimpan daripada menyimpan di rumah ya akan berisiko maka disimpan di lembaga keuangan ya. Jadi uangnya itu adalah uang individu atau maupun uang perusahaan yang memang milik masyarakat ya. Yang zaman dulu itu tidak terjadi ya. Kemudian yang ketiga risiko terhadap perilaku yang mengambil pembiayaan ya. Itu zaman dulu dengan zaman sekarang itu tidak terjadi ya. Jadi kenapa misalnya zaman sekarang itu jarang yang menggunakan mudharabah ya, lebih banyak murabahah itu juga salah satu faktor di mana terjadi perubahan perilaku masyarakat sehingga tingkat kepercayaan juga berubah. Lalu yang kelima faktornya adalah di dalam prinsip muamalah itu ada satu prinsip yang sangat penting bahwasanya semua boleh kecuali yang dilarang. Ya, prinsipnya itu adalah al-asl muamalah wal uqud itu adalah al-ibahah hatta yadulla dalil ala tahrim awal adamil ibahah. Ya, prinsip kaidah usulnya mengatakan demikian. Prinsip dalam muamalah dan akad-akad itu adalah semua boleh kecuali hingga tegak dalil yang melarangnya atau yang meniadakan kebolehannya. Ya. Dan menggunakan kolateral itu tidak ada larangannya. Ya, jadi ini adalah masalah ijtihadi. Yang bisa jadi ijtihad ini satu saat juga akan tidak digunakan lagi. Kapan itu? Ketika masyarakat Islam sudah terbangun, saling percaya dan mereka bisa menjaga kepercayaan itu. Ya, saya ambil contohnya tadi personal guarantee, ya, itu masih ada juga meskipun jarang. Ya. Kemudian yang faktor kelima juga yang penting adalah ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka cara mengeksekusi kolateral ya antara syariah dengan yang konvensional itu berbeda. Jadi ini juga satu hal prinsipil yang perlu kita ketahui ya. Mungkin itu Pak Jasan. Baik. Ada satu lagi nih Pak Ustadz. Bagaimana cara menumbuhkan jiwa bisnis atau pengusaha. Sedangkan dari kecil sudah terbangun untuk menjadi pegawai, pekerja. Gimana katanya Pak Ustadz nih? Iya. Ya menumbuhkan untuk jadi ya pertama harus berani ya. Harus berani mengambil risiko. Yang kedua harus menyiapkan risikonya ya. Kemudian yang ketiga ya harus terjun ya. Jadi
Karena begini, bisnis itu bukan hanya perhitungan ya, tetapi adalah juga keberanian mengambil langkah. Makanya tadi saya sampaikan bahwa pebisnis-pebisnis yang besar itu justru bukan pendidikannya yang Tinggi. yang lebih tinggi ya atau yang lebih keren ya, justru bukan yang seperti itu ya. Ya, karena mungkin mereka yang penting adalah mereka bisa lebih berani ya. Kemudian tadi yang kedua saya sampaikan apa? Kesiapan menghadapi risiko ya. Jadi menghadapi risiko itu adalah risiko finansial. Jadi kalau orang kita terbiasa misalnya seseorang dia menjadi pegawai kemudian mau bisnis, dia harus punya cukup persiapan, punya cukup dana. Kalau uang bisnisnya terjadi apa-apa, ibaratnya dapurnya itu jangan sampai terlalu bermasalah lah. Ya, jadi harus ada cadangan dana yang cukup ya, meskipun mungkin cukupnya tidak cukup dalam arti establish ya, tapi paling tidak jangan sampai terlalu turun ya. Jadi ini harus disiapkan. Karena kalau orang punya pendapatan tetap kan terbiasa uang itu dihabiskan. Ya. Karena apa? Karena dia punya prospek, punya harapan nanti juga toh ada tetap juga pengaruhnya. Kalau bisnis kan nggak begitu. Bisnis itu bisa naik, bisa turun. Nah, ketika turun apa yang dia supaya yang di rumah ini tidak terlalu terimbas secara berat. Ya. Jadi itu persiapan ininya. Yang ketiga adalah di dalam mitigasi risiko terhadap bisnisnya itu sendiri. Ya. Mungkin ada 3 resep yang sederhana ya. 3 resep yang sederhana untuk berbisnis yang mungkin bisa saya sampaikan di sini ya. Ini resepnya paling sederhana ya. Yang pertama kalau kita mau berbisnis adalah bisnis yang kita suka ya. Jadi jangan kita terjun ke bisnis yang kita tidak suka ya. Nanti kita melakukannya nggak enjoy itu. Dan kita nanti tidak akan karena kita tidak punya passion di situ, nanti kita tidak fokus ya, kita tidak ya nggak kalau bahasa bahasa Afrikanya tuh hare-hare, bisnisnya hare-hare. Jadi nggak serius gitu. Ya karena tidak punya passion di situ karena kita tidak suka. Nah, ya dan kesukaan ini tidak selalu inline dengan pendidikan ya. Jadi misalnya orang katakanlah pendidikannya sarjana pertanian misalnya. Mungkin dia bisnisnya suka sama pertanian. Yaitu dia suka lakukan bisnis itu, ya. Jadi tidak selalu inline dengan pendidikannya ya atau mungkin dia sukanya suka masak atau dia pintar bisa bisa membedakan masakan yang enak dan yang tidak misalnya. Ya dia buka restoran misalnya. Ya lakukan itu bisnis yang disuka. Jadi ini kunci yang sederhana nih ya, kunci pertama bisnis yang disuka meskipun latar pendidikan kita tidak relevan dengan itu. Yang kedua, bisnis yang kalau kita mau terjun ke bisnis adalah bisnis yang kita kuasai. Ya, kuasai itu maksudnya bukan menguasai seluruhnya, tapi relatif dikuasai. Ya, kalau saya ambil contoh tadi kita mau bisnis restoran misalnya itu kita ngerti harga-harga makanan itu kira-kira harga pokoknya ya. Kira-kira itu kalau beli ayam misalnya beli daging dan sebagainya bumbu itu kira-kira fluktuasinya akan sekian udah ngerti begitu ya. Kemudian masakan sayur ini atau daging ini daging itu kalau nggak laku akan bertahan berapa hari itu kita ngerti. Jadi kita tahu risikonya ya. Meskipun nanti ketika dijalani ada risiko yang sebelumnya tidak terhitung. Ya, dan inilah memang dinamikanya bisnis itu di situ. Ya, jadi bisnis itu kalau kita tidak terjun, kita tidak akan tahu risikonya. Ya. Tapi risikonya paling tidak sudah bisa kita perhitungkan, ya. Jadi yang kedua adalah bisnis itu adalah bisnis yang kita ngerti, ya. Jadi jangan terjun ke bisnis yang sama sekali nggak ngerti, ya. Atau misalnya kita bisnis dengan teman, misalnya, ayo kita kongsi yuk ngajak bisnis ini gitu. Ah saya kurang ngerti, saya ikut invest saja. Itu lebih baik tidak. Ya lebih baik tidak saya sarankan lebih baik tidak masuk invest yang seperti itu. Karena kita tidak ngerti, ya. Bisnis itu nanti kalau kita jadi komisaris atau apa atau RUPS ya
rapat umum pemegang saham, kita nggak bisa mengontrol juga karena kita tidak paham. Ya, jadi harus bisnis yang kita ngerti. Lalu yang ketiga, kunci sederhananya adalah bisnis yang kita bisa mengawasi. Ya, ini tiga ini sederhana nih saja. Ya. Bisnis bisa mengawasi itu maksudnya begini ya. Mungkin katakanlah kita ngerti ini soal peternakan, ya, soal sapi itu ngambilnya belinya dari mana, nanti jualnya misalnya pada waktu Lebaran, pada waktu apa kita ngerti benar soalnya sapi pokoknya. Ya penyakit sapi itu apa, gimana makanannya, cara memeliharanya gimana dan sebagainya kita ngerti. Ya. Tapi bisnis sapi ini misalnya kita buka peternakan sapi katakanlah misalnya di Pulau Bima misalnya di NTB, itu kan nggak bisa diawasi. Ya kita di sana mempekerjakan orang. Nah itu sebaiknya kita hindari bisnis yang seperti itu. Ya kita ngerti itu passion kita, tapi nggak bisa kita awasi. Ya jadi kita tidak tahu misalnya sapinya itu yang terkontrol ada berapa orang dan sebagainya. Ya kecuali kalau kita punya alat kontrol yang sangat efektif. Ya meskipun tempatnya jauh, tapi kita punya alat kontrol yang sangat efektif itu berarti sama dengan kita bisa mengawasi. Ya, tapi kalau kita tidak bisa awasi lebih baik kita jangan terjun di situ, ya. Misalnya contoh lainnya, misalnya kita ngerti usaha kos-kosan itu risikonya gini-gini, kita paham betul. Nah kemudian kita melihat ada iklan menarik nih, orang jual rumah kos-kosan, harga kos-kosan rata-rata di sana sekian misalnya, lalu kita beli. Nah rumah itu adanya di mana? Rumah itu adanya di Balikpapan misalnya ya. Nah, itu sebaiknya kita tidak lakukan itu, karena kita tidak bisa mengawasi. Nanti orang yang kita tugaskan itu misalnya ya nanti dia bilang kamar yang ini bocor, misalnya kamar yang ini perlu perbaikan, yang kamarnya tidak penuh misalnya ada 2 orang, atau misalnya dia masukkan orang untuk jam-jaman misalnya ya, kita tidak tahu ya, karena itu makanya harus yang bisa kita awasi, meskipun kita punya passion, kemudian kita paham, nggak bisa kita awasi, jangan kita terjun. Itu sederhananya mungkin. Ya, ya begitu Pak Cacan. Baik, Ustadz Endi, ini ada 2 pertanyaan lagi, setelah itu mungkin kita bisa Ya. close ya. Iya, baik. Pertanyaan kedua terakhir ini adalah, apakah semua produk bank syariah itu halal, Ustadz? Karena saya pernah bertransaksi titik-titik kurang lebih seperti itu, ternyata ada hal yang meragukan. Jadi pertanyaan intinya adalah apakah semua bank syariah itu halal? Gitu, Ustadz. Iya, kalau dia sudah syariah, insya Allah dia halal. Ya, ya. Bahwa mungkin ada hal yang kurang rasanya kok kurang syar'i gitu ya. Itu ada 2 hal. Pertama, agama ini dasarnya bukan perasaan. Agama ini dasarnya adalah dalil. Ya. Jadi bisa jadi kita rasanya kurang syariah sebetulnya karena masalah pengetahuan kita saja atau kita tidak terbiasa seperti itu. Yang kedua adalah bisa jadi memang ada hal yang kurang sesuai dengan syariah. Itu makanya ditelusuri saja. Ya, karena begini, karena meskipun di sana ada Dewan Pengawas Syariah, tapi kalau sudah di kantor cabang, apalagi cabang pembantu, kemudian kita ketemu dengan account officer misalnya, bisa jadi pengetahuan dia juga ada yang kurang tepat. Jadi makanya itu nggak apa-apa, ditelusuri saja, ditanya secara detail seperti apa, nanti dia akan memanggil atasannya. Ya. Karena kalau sudah menyangkut orang sekian banyak, bisa jadi pengetahuannya juga kurang tepat, ya, termasuk dalam menyusun perjanjian misalnya ada yang kurang tepat, itu kita tanya saja secara detail. Ya. Ya itu karena itu mungkin saja itu terjadi kalau sudah di lapangan ya, sudah sampai ke bawah itu bisa jadi ya, mungkin dia juga baru trainingnya ikut sekali itu apa ya, pegawai baru ya, belum di training sama Pak Cacan mungkin ya, salah. Iya, iya mungkin begitu ya, jadi ada. Baik. Ya, ini baik. Pertanyaan terakhir nih, Ustadz. Ya, mangga. 3.30 kita close ya. Iya. Bagaimana dengan pembentukan manajemen dana di perusahaan yang berprinsip syariah? Manajemen dana, bukan manajer investasi, ini manajemen dananya.
Pak Endi, Mm-mm. yang berbasis atau berprinsip syariah. Mm-mm. Jadi bagaimana tuh? Manajemen dana maksudnya mengelola dana gitu. Kayaknya iya nih, mungkin begitu ya. Iya, iya. Betul. Iya, iya. Saya mohon maaf kalau jawaban saya kurang mengena dengan pertanyaannya ya. Iya. Di perusahaan yang berprinsip syariah ya. Ya tentu saja semua halnya harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah ya. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua ya kalau kita kurang paham yang sesuai dengan syariah ya kita bertanya pada ahlinya untuk menyusun itu ya karena manajemen dana kan tidak sederhana ya, bagaimana cara menghimpun dananya, bagaimana cara mengelolanya, bagaimana pencatatannya, kemudian bagaimana investasikannya misalnya atau bagaimana menggunakannya ya. Jadi saya kira tuh detail-detailnya harus diuraikan item-itemnya, kemudian kalau kita paham ya bisa kita susun, tapi kalau tidak paham ya kita berkonsultasi kepada ahlinya supaya sesuai dengan syariah. Ya. Mungkin begitu Pak Jajan. Baik, pemirsa jamaah sekalian, alhamdulillah sudah tuntas karena waktu kita harus berpisah. Ada beberapa hal penting yang bisa kita ambil kesimpulan. Yang pertama adalah Ustadz Endi M. Asiwara ini merujuk kepada Quran surat dalam pembahasan hari ini, merujuk kepada Quran surat An-Nur surat 24 ayat 37 sampai 38, di mana inti penting dari Quran tersebut adalah dalam berbisnis harus senantiasa berzikir. Nanti ada penjelasannya juga banyak sekali. Yang kedua juga jangan melalaikan sholat. Yang ketiga juga zakat tetap dikeluarkan karena dengan sholat zakat itu yang akan melindungi bisnisnya. Yang keempat, pemirsa sekalian, ingat hari kiamat ini sifatnya futuristik ya, dan menjadi responsibility bagi yang bersangkutan. Dan ayat 38, karena asbab menjalankan dari yang 37 tadi itu, ada zakat, ada sholat, ada zikir, dan ingat hari kiamat, maka bisnis akan ke depannya akan jauh lebih baik. Secara empirik memang seperti gitu ya, dunianya dan sebagainya. Bahkan Allah akan memberikan karunia-Nya secara finansial dan non finansial secara berkah. Berkah itu bisa juga punya anak yang soleh, punya jodoh yang soleh, termasuk punya cucu juga yang soleh. Saya kira itu yang bisa sementara disimpulkan. Nanti ada catatan khusus dan insya Allah ini direkam acara hari ini Kang Endi ya. Ya, Baik, kepada pemirsa saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan pada hari ini dan terima kasih juga kepada Dr. Endi M. Asiwara telah hadir di tengah-tengah kami sekalian. Semoga ada berkahnya buat sekalian dan kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.